Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Mutina Bilmanan dengan NIK A112024156118, mahasiswa program studi Teknik Informatika Udinus. Pada video ini, saya akan mempresentasikan capstone project untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran mesin. Proyek yang saya kerjakan berjudul Prediksi Resiko Penyakit Jantung. Pada proyek ini membangun sebuah sistem machine learning mulai dari proses pengumpulan data, analisis data, reprocessing, pembuatan model, evaluasi model, hingga implementasi dalam bentuk aplikasi web menggunakan Streamlit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan mengerjakan proyek ini secara bertahap. Latar belakang dari proyek ini adalah karena penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Oleh karena itu, deteksi dini sangat penting agar pasien bisa mendapatkan penanganan lebih cepat. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya membuat sistem yang mendeteksi apakah seseorang memiliki risiko penyakit jantung atau tidak berdasarkan data klinis pasien. Dataset yang saya gunakan adalah Heart Feature Prediksi Dataset. Data KGL yang terdiri dari 980 data memiliki 11 fitur sebagai atribut dan satu target, yaitu heart disease. Nilai target terdiri dari dua kelas, yaitu 0 menunjukkan pasien tidak memiliki resiko penyakit jantung dan 1 menunjukkan pasien memiliki resiko penyakit jantung. Pada proyek ini saya menggunakan F1 score sebagai metrik utama karena pada kasus medis, kesalahan dalam memprediksi pasien yang sebenarnya sakit menjadi sehat atau false negatif memiliki dampak yang cukup besar. Tahapan berikutnya adalah melakukan exploratory data analysis atau EDA menggunakan metodologi CRISP-DM. Dari hasil analisis data, saya memperoleh beberapa informasi penting. Yang pertama, distribusi data menunjukkan jumlah pasien yang memiliki resiko penyakit jantung sedikit lebih banyak dibanding dengan pasien yang tidak memiliki beresiko. Walaupun selisihnya tidak terlalu besar, kondisi ini tetap perlu diperhatikan pada saat proses pemodelan. Kedua, saya menemukan beberapa nilai 0 pada fitur kolesterol dan resting BP yang sebenarnya tidak masuk akal secara medis. Oleh karena itu, nilai tersebut dianggap sebagai missing value, kemudian dilakukan proses imputasi agar kualitas data menjadi lebih baik. Ketiga, berdasarkan analisis korelasi fitur Outpeak, MaxHR, dan Edge memiliki hubungannya cukup kuat terhadap target. Selain itu, pada fitur kategorikal seperti ST-slope dan chest pain type, terlihat bahwa beberapa kategori memiliki kecenderungan lebih tinggi terhadap risiko penyakit jantung. Setelah proses eksplorasi selesai, saya melakukan pre-processing data yang meliputi encoding pada data kategorikal, scaling pada data numerik, imputasi missing value, serta pembagian data menjadi data training, validasi, dan testing. Tahap ini dilakukan agar model dapat belajar dengan lebih optimal. Selanjutnya, pada modeling dan evaluasi. Pada tahap permodelan, saya mencoba membandingkan 3 algoritma machine learning, yaitu Random Forest, Support Vector Machine atau SVM, dan XGBoost. Ketiga model tersebut kemudian saya optimasi menggunakan Great Search CV dengan 5-fold cross-validation sehingga diperoleh parameter terbaik untuk masing-masing model. Setelah proses training selesai, model diuji menggunakan data testing. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa XGBoost memperoleh akurasi sebesar 91,3%, F1 score 92,1%, dan ROC/AUC 94,7%. Selanjutnya pada Random Forest memperoleh F1 score 87,5%, sedangkan SVM memperoleh F1 score 87%. Berdasarkan hasil tersebut, saya memiliki XGBoost sebagai model terbaik karena memiliki performa yang paling tinggi dan hasil validasi yang juga lebih stabil dibanding model lainnya. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap hasil prediksi, saya menggunakan fitur Importage dan SHAP. Hasilnya menunjukkan bahwa fitur seperti ST-slope dan chest pain type, Outpeak, dan MaxHR menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan prediksi resiko penyakit jantung. Setelah mendapatkan model terbaik, selanjutnya melakukan deploy menggunakan Streamlit, sehingga model dapat digunakan melalui aplikasi web. Aplikasi ini memiliki beberapa menu,
yaitu menu utama pada dashboard EDA yang berisi visualisasi data sehingga pengguna dapat melihat distribusi data dan karakteristik dataset. Menu kedua adalah model demo. Pada halaman ini, pengguna dapat mengisi data pasien seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar kolesterol, hasil EKG, sehingga nilai ST-SLOP. Setelah semua data terisi, sistem akan memberikan hasil prediksi apakah pasien memiliki resiko penyakit jantung atau tidak. Selanjutnya terdapat halaman evaluasi model yang menampilkan perbandingan performa ketiga model berdasarkan visual matriks dan ROC kurva. Kemudian pada halaman interpretasi model yang menampilkan fitur importance sehingga pengguna dapat mengetahui fitur-fitur yang dapat mengaruhi hasil prediksi. Terakhir, halaman dokumentasi yang berisi informasi mengenai dataset, metodologi CRISP-DM serta data menggunakan dan cara menggunakan aplikasi. Dengan adanya aplikasi ini, proses prediksi dapat dilakukan secara lebih mudah melalui web yang interaktif. Sebagai penutup, proyek ini berhasil membangun sistem machine learning untuk memprediksi resiko penyakit jantung mulai dari proses pengolahan data hingga deployment aplikasi. Model terbaik yang diperoleh yaitu XGBoost dengan nilai F1 score sebesar 92,1% dan ROC-AUC sebesar 94,7%, sehingga mampu memenuhi target performa yang telah ditentukan. Proyek ini masih memiliki beberapa keterbatasan karena dataset yang digunakan belum mencakup seluruh faktor klinis yang mungkin berpengaruh terhadap penyakit jantung. Untuk kedepannya, sistem ini masih dapat dikembangkan dan menambahkan fitur kesehatan lainnya menggunakan dataset yang lebih besar, serta mencoba ensemble yang lebih kompleks agar performa semakin baik. Perlu saya sampaikan bahwa aplikasi ini dibuat untuk keperluan akademik dan pembelajaran, sehingga hasil prediksi yang diberikan hanya bersifat sebagai alat bantu screening awal dan bukan sebagai pengganti diagnosa dari tenaga medis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak. Saya Laili Putri Permanan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.